Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Ans Media. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas bagaimana planning kita dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital seperti saat sekarang ini. E-organizing. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang baik dan tepat, maka Bapak Ibu guru dapat menyederhanakan berbagai tugas untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pada akhirnya memiliki banyak waktu untuk fokus pada hal yang paling penting, yakni dalam mendidik dan membimbing siswa. Maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan e-organizing itu yang praktis dan mudah diterapkan di dalam mengajar dan belajar di dalam kelas. Langkah awal Bapak Ibu guru bisa melakukan perencanaan dan desain pembelajaran. Kemudian yang kedua dari teknologi dan kesiapan siswa. Dan yang ketiga pelaksanaan dan evaluasinya. Dari perencanaan dan desain pembelajarannya, Bapak Ibu guru yang pertama-tama harus menyiapkan fitur pembelajarannya yang seperti apa. Contoh, dalam pelaksanaan pembelajaran online-nya itu, di dalam sistemnya terdapat fitur-fitur sebagai contohnya ada fitur classroom-nya. Nah, ya, di dalam classroom ini Bapak Ibu guru bisa berinteraksi dengan siswa-siswi secara langsung. Kemudian tidak cukup dengan fitur classroom saja, Bapak Ibu guru harus menyiapkan fitur dokumen yang ada dokumennya. Di dalam dokumen ini nanti siswa-siswi bisa mengumpulkan tugasnya di situ. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memasukkan tugas-tugas di situ di dalam fitur dokumennya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian yang ketiga yang harus Bapak Ibu siapkan di dalam perencanaannya ini harus ada fitur absensinya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengabsensi siswa-siswi di dalam fitur absensi itu. Nah, jadi tercatat semua. Yang keempat, fitur yang Bapak Ibu bisa masukkan di situ ada fitur kuis ya. Jadi siswa-siswi bisa belajar di situ. Belajar secara online melalui kuis-kuis yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu yang terdapat dalam perencanaan bagaimana desain sistem. Apa saja fitur-fitur yang harus ada dalam sistem pembelajaran online yang Bapak Ibu guru siapkan. Kemudian desain yang seperti apa yang kita mau, hal menarik seperti apa yang harus kita siapkan di dalam sistem kita agar siswa-siswi tidak bosan, jenuh dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu guru bisa menyiapkan seperti video animasi belajar yang isinya video-video animasi belajar yang bisa mengedukasi, yang bisa memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita. Yang kedua, bisa juga Bapak Ibu dalam desain pembelajarannya itu menambahkan fitur gambar, sebuah pembelajaran yang berbentuk gambar. Nah, nanti siswa-siswi itu bisa melihat
dan membaca apa saja kata-kata di dalam gambar tersebut. Nah, kan banyak sekarang seperti pamflet-pamflet, quotes-quotes. Nah, itu bisa Bapak Ibu memasukkan quotes-quotes atau kata-kata motivasi dan lain sebagainya itu di dalam fitur gambar. Jadi nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa melihat dan membaca di dalam fitur gambar tersebut, bisa diakses secara langsung. Kemudian yang ketiga, untuk menambah desain pembelajaran kita itu supaya lebih menarik, Bapak Ibu bisa menambahkan fitur audionya. Nah, jadi nanti siswa-siswi bisa belajar sambil merefleksi pikiran begitu. Jadi tidak terlalu jenuh dengan pelajaran kita. Nah, melalui fitur audio yang kita masukkan, entah itu musik-musik atau audio-audio yang mengedukasi seperti kalam-kalam hikmah atau sholawat, musik-musik Islami dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran tentang perencanaan dan desain pembelajaran seperti apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, dari aspek teknologi dan kesiapan siswa. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu siapkan ya dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital. Yang pertama dari teknologinya. Nah, harus ada laptopnya, harus ada alat untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis digital. Baik itu berbentuk laptop, handphone yang Android dan lain sebagainya. Bisa tab dan alat-alat digital yang lainnya yang bisa dipakai untuk melakukan proses pembelajaran digital. Kemudian dari aspek kesiapan siswa tersebut. Nah, ada juga, jangan-jangan ada juga nanti di antara siswa kita yang belum paham dan belum tahu bagaimana cara memanfaatkan media tersebut dalam belajar. Nah, apa yang Bapak Ibu guru bisa lakukan? Yang pertama, bisa sosialisasi. Memberikan gambaran terlebih dahulu kepada siswa bahwa pembelajaran online itu seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian selain sosialisasi, Bapak Ibu guru bisa melakukan pelatihan untuk siswa-siswi, bagaimana agar siswa-siswi paham bahwa belajar online itu ternyata menarik dan lain sebagainya. Nah, ada banyak cara-cara lain yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melaksanakan proses belajar. Kemudian pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, pelaksanaan ini dalam teknis pelaksanaannya, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan teknisnya, baik itu platformnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu nanti, pelaksanaan pembelajaran online itu, Bapak Ibu yang pertama harus menentukan teknisnya, dari misalnya platform apa yang Bapak Ibu gunakan dalam pelaksanaannya. Misalnya pembelajaran Bapak Ibu itu mau diskusi, misal pertemuan ini mau diskusi, dan itu platform yang Bapak Ibu siapkan itu yakni platform Classroom. Nah, Bapak Ibu bisa diskusi langsung di dalam Classroom tersebut. Nah, itu dia. Kemudian tentu di dalam pelajaran online itu yang harus disiapkan adalah paket kuota, paket internet. Nah, kemudian perangkat yang harus memadai. Kemudian yang keempat itu yang harus disiapkan Bapak Ibu guru materi ajar, bahwa apa yang harus didiskusikan pada pertemuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu menyiapkan jadwal kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi.
Di evaluasi ini, setelah melakukan proses pembelajaran online, nah, yang harus kita perhatikan dalam evaluasi itu adalah analisisnya. Apa kira-kira kendala kita? Kemudian apa kira-kira solusinya? Kemudian bagaimana cara? Kemudian setelah kita tahu solusinya, baru kita terapkan. Nah, begitu secara terus menerus Bapak Ibu, penerapan e-organizing ini di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.